Malam ini, Sukar sedih karena akan meninggalkan Catur. Ya, Sukar akan pergi ke Jakarta selama 2 hari. Setelah berhasil memenangkan lukisannya bersama Paul, Sukar mendapat undangan dari senior maestro lukis yang sangat ia kagumi. Dan Sukar tak dapat menolak itu. Jadi mau tak mau, Sukar harus menghadiri dan terpaksa meninggalkan Catur untuk beberapa hari ke depan. Namun, Sukar tak sendiri. Sukar juga ditemani Andre yang kebetulan juga akan ada job manggung di Jakarta dan Jogja untuk lusa. Dan malam ini di rumah Sukar sudah ada catur CS lengkap. Ya, Sukar hendak handover pada teman-teman catur untuk menitipkan catur selama beberapa hari ke depan. Dan begitu Sukar hendak pamit, catur tiba-tiba gendingan. Sing kaya ademe bengi iki, oh tanpa rika pujane ati, sing kaya kangene ati, apuwa rika nono ngancani. Kari kesiksa mergo kangen, oh kari kerasa ati ngarepaken, mung riko hang gawe ison demen, kesiksa kangen kari kenemenen. Sepisan piaen rika ngatono masya tawis nong jero impi, kari keseksa setino-tino rupan rika sing leren-leren tekane nggodha, tekane nggodha, kari kesiksa merga kangen. Tur, gak kamu aja yang tersisa rindu. Aku pun sama. Aku gak tahu dan gak bisa janji kapan aku kembali. Tapi aku janji gak akan meninggalkanmu lama. Hanya beberapa hari. Dan aku gak akan ngebiarin kita sama-sama tersiksa rindu. Iya Tur, tenang, ada kita-kita, ucap Widi. Namun Catur terlihat diam sembari memainkan bajunya. Dengan ekspresi terlihat sedih, seolah mengerti dan merasakan jika Sukar akan meninggalkannya. Yokar, takut ketinggalan pesawat. Taksinya udah dateng tuh. Oh iya, Kang, titip Catur yo, ucap Sukar pada Salim, Wasis dan juga Widi. Tur, ison budal sulung yo. Ucap Sukar mencium bibir Catur yang membuat semua jadi salting sendiri-sendiri. Widi membuang muka saat Wasis menatapnya. Lalu Andre ikut-ikutan hendak mengecup Salim, namun Salim malas. Sudah kebiasaan, Salim selalu begitu setiap Andre pulang ataupun pergi meninggalkannya. Bukan marah, tapi sedih. Lebih baik gak ciuman sekalian. Kang, gue mau berangkat nih. Kok kagak ada romantis-romantisnya sama gue? Gak usah. Dah cepetan sana, keburu ketinggalan pesawat. Kok diusir sih? Kebiasaan deh. Awas saja kalau LDR. Cari perkara lagi sama gue. Gue gak mau lagi ya berantem-berantem. Ya tergantung. Awas saja kalau kamu dipegang-pegang. Pas show, pakaianmu juga mulai ditata. Alan Walker aja outfitnya tertutup. Pakai hoodie, pakai masker. Itu juga DJ Marshmello pakai penutup kepala. Mereka juga tetap keren tanpa harus buka-buka tetek kayak kamu yang bisa mudah dipegang-pegang sama cowok lain. Bahkan pentilmu dicubit-cubit sama homo celeng. Astaga, sini sarung lo. Set. Dre. Seketika Salim terkejut ketika Andre mengambil sarung yang diselempangkan di leher Salim. Gue jalan. Yuk bro. Dre, tunggu. Apaan? Kabari ya kalau udah landing. Iya, udah berkali-kali bolak-balik gue tinggal, masih aja mewek. Cepetan balik sini. Iya Kang.
Loh bro, lo nangis juga? Ya elah, 2 hari doang, tanya Andre saat melihat Sukar yang sudah masuk mobil itu menatap catur yang sedang berdiri di depan pintu bersama Salim, Wasis, dan Widi. Ya udah, Pak, jalan. Ya, ucap driver, dan baik Andre dan Sukar melambaikan tangan. Hati-hati. Ya, mobil pun jalan. Sabar ya Tur. Lim, mereka cuma sebentar, ucap Widi. Iya Kang, udah biasa. Kalian nginep sini ya malam ini. Besok Damar libur, dia nginep sini sama Ublek 2 hari. Syukurlah. Ngopi dulu Kang, sembari nunggu habis isya kita ke sanggar latihan. Jangan lupa bawa pampers Lim. Takutnya ntar catur berak pas latihan. Beres Kang. Kang Sukar udah beli pampers banyak buat stok. Sama biskuit kesukaan catur, 1 kardus. Mana? Aku minta dong. Wit, kamu pikir kamu anak kecil? Habisnya enak. Ambil aja Kang, tadi juga aku nyemilin. Banyak itu, cukup buat seminggu. Nanti kalau habis biar dibeliin lagi sama Kang Sukar. Lim, udah dengar kabar belum? Kabar paran Kang. Ketua sanggar kita jadian sama ketua sanggar Sembujo. Hah? Kang Arto? Iya, kaget gak? Dibilang kaget, ya gak kaget. Dipikirin gak? Ya enggak. Oh pantes, aku baru inget. Kapan hari Kang Arto borong es tebu sama tahu walik suruh kirim ke sanggar Sembujo. Dan tumben, bahkan anak-anak sanggar Sembujo aja pada heran. Oh pantes. Kamu setuju Lim? Kalau aku sih yes. Lagian ketua sanggar yang ini gak kayak yang sebelumnya. Gus, jangan ngomongin orang yang udah mati, gak boleh. Kang, kok bau dupa ya? Nah lo, Kang Widi nakutin. Gak usah takut, itu ada warga dan tetua adat yang mau ritual. Kan ini malam Jumat, biasa ada aja yang datang dengan tujuan tertentu. Oh, pantes. Apapun itu, jangan lupa sempatkan waktu untuk mendoakan Cokro. Pasti Kang, tadi sudah aku kirim dungo. Bagus. Tur, gendingan Tur, miak neo sing sepi, ucap Widi pada Catur. Namun Catur diam melamun, seperti kehilangan pujaan hatinya. Di rumah Caplik, malam ini Caplik sedang belajar, sembari menunggu habis isya latihan di sanggar. Hari-hari Caplik semakin ceria sejak bersama Tunjung. Anak sekecil itu sudah merasakan indahnya cinta, meski cintanya adalah cinta yang salah. Dan sembari mengerjakan tugas sekolah, Caplik juga sembari membalas pesan Tunjung. Jadi latihan, Plik? Jadi, Kang. Sampai jam berapa? Jam 11 palingan, Kang. Maaf ya, Kang, malam ini gak bisa main ke rumahmu. Sehari gak ketemu kamu, rasanya kangen. Iya, Kang. Hari ini aku ikut ibu ke rumah saudara. Besok aku temenin mancing di sawah ya. Temenin mancing di kamar aja. Hah? Mancing apa? Plik, ibu bikin pisang goreng. Cobain nih. Udah selesai belum belajarnya? Teriak ibu Caplik tiba-tiba menghampiri Caplik. Caplik panik dan buru-buru membalas Tunjung. Kang, udah dulu ya. Nanti aku chat lagi. Ada ibu. Oke. Plik, cobain nak. Aduh, panas bu. Pelan-pelan. Nih, pakai tisunya nih. Oh, iya bu. Enak. Udah selesai belajarnya? Lagi dikit bu. Tunjung gak kesini? Enggak bu, kan Caplik mau latihan. Lagian Caplik gak ada PR matematika. Kalau ada, Caplik minta tolong Kang Tunjung buat bantuin Caplik. Ya sudah, habis ini ibu anterin ke sanggar. Jangan bawa sepeda, soalnya nanti pulang agak malam. Iya bu. Di Sanggar Mawar Kapuronto sendiri sedang diadakan latihan seperti biasa dan collab bersama Sanggar Tari Sembujo untuk persiapan manggung lusa. Namun sayang sekali, Ketua Sanggar Sembujo alias Arjo tak bisa datang menemani karena mendapat undangan dan dimintai bantuan untuk mengajar sanggar baru yang baru diresmikan. Itu karena pelatih tari di sanggar baru yang merupakan teman Arjo itu sedang berhalangan karena sakit. Jadi terpaksa Arjo yang menggantikannya sampai teman pelatihnya itu sembuh. Suara tabuhan gamelan terdengar ramai. Catur sengaja dibawa oleh teman-temannya. Namun sedari tadi Catur tak menyaut. Padahal semua ikut gendingan. Namun begitu hujan angin tiba-tiba datang, Caplik tiba-tiba gendingan
sebuah gending kangen, dan akhirnya Catur berhasil menyaut. Rupanya Catur tampak merindukan Sukar, dan Wasis memberi kode pada Widi yang berhenti memainkan suling itu. Diam-diam memvideokan Catur dan mengirimkannya ke Sukar. Udian, udian, angin, angin, lendi ceritane, kepengin rungu, kapyaring kono. Ison demen, ison kangen, nong guyon riko. Klendi omonge, klendi tingkae, kiancang teko. Isun sing kuat nyonggo kangen iki, rinolan wengi. Isun sing kuat nyonggo kangen iki, rinolan wengi. Mula isun titip salam, krono isun kangen, nong udian nangin awak ngomong, tulung sampekno. Kapan nyambyang, kapan teko, riko hangsun pujo, langit lan bumi hang tiati saksi, riko sun anteni. Ngapain, Wit? Tanya Kang Arto. Ini loh Kang, ngirimin ke Sukar. Malam ini Catur ditinggal ke Jakarta. Oh gitu. Terus siapa yang jagain Catur? Ya kita-kita. Siapa lagi? Pantes dia kelihatan stres. Kan emang udah balik stres, Kang. Iya sih, kasihan. Memang cinta itu bisa buat kita stres, bisa buat kita gila, bisa buat kita edan. Ngomongin Riko dewek, Kang. Kang Arto ngomongin diri sendiri. Isun ngerti kok, Riko saiki demen ambi sopo. Kamu ngejek. Oh sing Kang, Isun malah seneng ono koncone, tapi larine ndi Kang? Kok sing ngono mrene? Dia sedang sibuk perbantuan, latihan di salah satu sanggar yang baru dibangun di Dusun Jati, Alas Jati. Oh, pantes. Dari tadi kelihatan gak semangat. 11-12 sama Catur. Beda, Wit. Catur gak bisa nyusul ke Jakarta. Kalau aku yang kangen, habis ini aku temui dia. Cie, paran rasanya Kang. Sir-siran ambi wong lanang. Enak gak rasanya pacaran sama laki-laki? Belum ngerasain. Maksudku belum apa Kang? Maksudnya kita masih proses pendekatan. Jadian aja baru pas pulang dari Bali kemarin. Oh, nanti kalau udah tahu rasanya kasih tahu ya Kang. Kasih tahu apa nih? Sis, kasih tahu sebuah rasa yang sudah kita rasakan, tapi Kang Arto belum rasakan. Jangan godain orang yang sedang jatuh cinta. Kasian, penasaran. Sudahi latihannya. Itu Kang Epen datang bawa roti bakar banyak. Jangan pulang dulu, ngopi-ngopi dulu. Aku mau nemuin Arjo dulu. Cie, iya Kang. Ya, Kang Arto pun pergi lebih dulu menemui Arjo. Sedangkan yang lain masih bertahan dan masih nongki-nongki sembari ngopi di sanggar. Wasis dan Widi menghampiri Salim dan Caple yang duduk di samping Catur, yang sedang duduk dan sedang disuapi roti bakar oleh Caple. Gimana Kang? Udah dibales sama Kang Sukar? Tanya Salim. Belum Lim. Masa belum nyampe? Biasanya udah nyampe kok. Coba tak telepon Andre. Celeng, gak diangkat-angkat Kang. Ini Sukar. Baru diomongin udah video call. Kar, udah nyampe? Udah Kang, udah setengah jam yang lalu Kang. Ini baru mandi. Nih si Andre ketiduran di rumah. Katanya besok aja pulang ke rumahnya. Jadi tidur di rumah dulu malam ini. Syukurlah, pantas gak diangkat-angkat, ucap Salim kesal. Kekenyangan Kang, abis mampir ke restoran tadi. Ibu sama bapak mana Kang? Ibu sama bapak belum pulang di rumah saudara, ada keponakan lahiran. Oh, salam ya Kang sama ibu sama bapak. Iya nanti disampein. Masih pada di sanggar ini? Iya, ini masih ngopi, habis ini pulang.
ini catur lagi disuapin sama anaknya. Wah, Pli, makasih ya. Iya Kang, Pak, lupa. Tenang aja Pak, aku akan menjaga Bapak catur di sini. Kang, udah dulu ya. Aku ada telepon, nanti kabari ya kalau kalian udah di rumah. Siap. Dan ketika semua sedang asik ngopi, seketika suara motor dari luar tiba-tiba saja datang. Lalu Kang Epen berlari menghampiri catur CS. Ple, udah dijemput. Lah, aku belum WA ibu. Bukan ibumu yang jemput. Terus siapa Kang? Dan begitu Caplik dan Salim mengintip dari dalam, Pli, Kang Tunjung. Cie, masuk aja Jung, ucap Salim menggoda. Di sini aja Kang. Masuk aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kang Salim, aku pulang duluan aja ya, udah malam. Nih, lanjutin suapin Bapak catur. Oh, ya udah. Ya, Caplik pun berlari menghampiri Tunjung dan Salim kembali masuk ke dalam ruangan sanggar. Kang, bentar, aku tak WA ibu dulu ya, biar nggak jemput. Takut salipan di jalan. Nggak usah, ibumu udah tidur. Lagian aku tadi udah ke rumah mau minta izin sama ibumu buat jemput kamu. Sekalian izin juga ngajak kamu nginep lagi di rumahku. Hah? Iya, terus ibu ngizinin? Ngizinin lah, besok pagi-pagi juga aku antar lagi. Oh, udah makan belum? Ikut Kang Jung yuk, cari rujak soto. Ayo. Ya, keduanya pun kini naik motor dan Tunjung membawa Caplik ke sebuah warung jadul yang menyediakan makanan khas Using rujak soto, yang juga biasanya juga langganan Wasis dan Widi. Dan di jalan tanpa Tunjung suruh, Caplik sudah pegangan dan memeluk Tunjung erat-erat. Tunjung tersenyum. Jika cewek yang memeluknya terasa wajar, tapi jika cowok terasa aneh. Namun meski aneh, Tunjung menikmatinya. Lagi pula, orang pasti menilai mereka kakak adik dan tak akan ketara jika keduanya pacaran. Kang, kok Kang Tunjung gak bilang dulu kalau mau jemput? Kenapa bilang ke kamu? Gak perlu, bilang aja langsung ke pusatnya sekalian. Lebih aman dan lebih tenang. Bisa aja kamu Kang. Habisnya, Kang Jung kangen terus sama kamu Pli. Kok bisa ya Pli, Kang Jung kangen sama bocil kayak kamu? Gak tahu, harusnya suka sama cewek. Kamu juga. Harusnya juga suka sama cewek kan, Pli? Iya, tapi sukanya malah sama Kang Enjung. Kenapa kamu suka sama Kang Jung? Karena ganteng. Alasan klise. Yang lebih ganteng banyak. Tapi emang kenyataannya ganteng. Kutuparan, Kang. Iya, tapi alasannya udah basi. Aku mau yang beda. Oh, aku tahu. Karena muka Kang Jung mirip belut. Anunya juga. Awas kamu ya. Aduh Kang, ucap Caplik saat tangan kirinya meremas pantat Caplik ketika sedang menyetir. Keduanya bercanda hingga tak lama kemudian keduanya sampai di sanggar di Dusun Jati. Malam ini Arjo sedang memperagakan sebuah tarian pengusir hama. Tarian ini menggambarkan seorang petani yang mengusir wabah yang mengganggu pertanian mereka. Dan setelah Arjo memperagakan beberapa gerakan, semua murid sanggar menirukan gerakannya perlahan-lahan. Sekilas memang tampak mudah, namun jika dijalankan bersamaan dengan ritme musik gamelan yang cepat, membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar terlihat kompak dan tak pecah-pecah. Selain melatih beberapa tarian, Arjo juga menciptakan sebuah tarian untuk sanggar baru, karena di setiap sanggar wajib memiliki tarian khas masing-masing, sedangkan sanggar Dusun Jati belum memiliki tarian itu. Dan teman Arjo meminta tolong untuk membantunya menciptakan sebuah tarian yang cocok untuk sanggar Dusun Jati. Arjo masih diam berpikir. Ya, Arjo sudah menemukan ide dan tema untuk tarian sanggar Dusun Jati. Namun Arjo akan memikirkan gerakannya nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Acara latihan pun usai. Arjo tak berani mengajak murid sanggar di Dusun Jati sampai larut malam. Itu karena selain lokasi sanggar berada di tengah-tengah hutan jati dan cukup berjarak dari pemukiman warga, itu juga karena sebagian murid sanggar masih kanak-kanak, sisanya remaja dan dewasa. Berbeda dengan sanggar Sembujo yang anggotanya terdiri dari remaja sampai dewasa, mulai dari SMA, kuliah, bahkan warga sekitar yang sudah berumah tangga. Dan sanggar Sembujo pun bisa berlatih sampai tengah malam, bahkan lebih jika mendekati pagelaran ataupun manggung. Begitu juga dengan sanggar Mawar Kapuronto.
Arjo tiba-tiba teringat Kang Arto. Pasti di sana ia sedang latihan juga. Arjo mengecek pesan di HP-nya dan belum ada pesan dari Arto. Mungkin Kang Arto saat ini sedang sibuk. Arjo berencana mengabarinya ketika sudah pulang nanti. Ya, Arjo pun membubarkan murid-murid sanggar. Satu persatu murid mulai berpamitan. Arjo terlihat akrab meski baru kenal. Arjo memang ramah dan hangat, juga pelatih yang mengenakan. Cara pelatihnya juga asik sehingga murid dapat mudah mengingat dan menghafal gerakan-gerakan tari yang diajarkan. Kang, gak apa-apa, saya tinggal sendiri, ucap salah satu murid SMA yang membantu mengurus sanggar dan masih merupakan warga sekitar dusun. Gak apa-apa, nanti saya bisa pulang sendiri. Saya masih mencari gerakan-gerakan dan latihan untuk tarian dusun jati. Lagi pula di sini aman bukan? Aman Kang, meskipun sanggar ini di tengah hutan dan minim penerangan, gak ada rampok yang berani lewat sini. Paling dedemit Kang, itu pun kalau Kang Arjo gak takut. Bercanda Kang. Kalau sama demit, saya sudah biasa. Bahkan tiap saya nari, pasti ada aja makhluk astral yang ikut menari. Apalagi ketika sedang membawakan tarian mistis. Emang Kang Arjo indigo, bisa lihat begituan? Arjo tersenyum. Tenang Kang, aman kok. Mau nginep sini juga silahkan. Di ruangan ketua sanggar juga ada tempat untuk ketua istirahat. Bahkan ketua kami sering menginap di sini. Berani, sendiri lagi. Jadi aman. Dan kalau ada apa-apa, telepon saya aja ya Kang. Rumah saya yang dibelokkan pas mau ke sini. Oh, ya, kesuwun. Gerbangnya di luar tak tutup aja ya Kang. Nanti kalau Kang Arjo pulang tutup lagi. Ya, makasih. Ya, semua murid pun pulang. Dan kini tinggal Arjo sendirian. Arjo masuk di ruangan ketua sanggar, mengambil satu selendang bermotif mawar pemberian Kang Arto dari dalam tasnya, lalu kembali ke halaman belakang. Arjo kini memakai headphone, kemudian menyalakan musik gamelan lewat HP-nya, lalu mulai menari sendirian. Arjo mengingat-ingat gerakan tarian lama yang nantinya akan ia kreasikan dan digabungkan dengan gerakan-gerakan baru ciptaannya untuk menciptakan tarian sanggar dusun jati. Dan di halaman belakang sendiri, suasana malam sangat sunyi, hanya ada semilir angin malam. Halaman belakang sendiri dikelilingi oleh pepohonan jati yang tinggi-tinggi. Pohon itu bergoyang, seolah ikut menari. Hingga tiba-tiba terdengar suara gerbang di luar sanggar terbuka. Namun, rupanya telinga Arjo tak mendengarkannya karena Arjo mendengarkan musik gamelan dan fokus dan menari. Hingga saat pintu yang di tengah sanggar terbuka, seketika Arjo langsung berhenti menari saat melihat siapa yang datang dan kini berjalan menghampirinya. Lalu tersenyum dengan membawa setangkai mawar merah muda. Siapa lagi kalau bukan pujaneng ati Arjo, yaitu Kang Arto. Lalu Kang Arto menyalakan musik gamelan di HP-nya sendiri, kemudian menghampiri Arjo dan menyodorkan setangkai bunga mawar kapuronto pada Arjo dan bengi iki, isun pengen nari. Ambiriko lewat gending iki, ucap Kang Arto setengah merunduk pada Arjo dan Arjo mengambil setangkai bunga mawar kapuronto dan menggigitnya, lalu tersenyum mengangguk. Kemudian Arjo melampirkan selendang di leher Kang Arto dan ya, keduanya pun kini menari bersama. Arjo heran ketika melihat gerakan tari Kang Arto yang luas, bahkan gerakannya tertata dan sangat rapi. Dan Kang Arto menghafal beberapa gerakan langka, luar biasa dan sangat mengejutkan. Keduanya menari sembari mengobrol romantis. Sembari sesekali gerakan Arto seolah hendak menyosor Arjo, namun Arjo berhasil menghindar dan berlari sembari menari. Keduanya seperti kejar-kejaran dan berputar-putar. Kok bisa Riko jogetan nikai? Isun kaget Kang. Aku sengaja diam-diam mempelajari tari ini. Tarian sepasang kekasih yang saling kejar-kejaran. Riko bisa nari, tapi sing bisa ngerti opo maknani tarian nikai. Aku tidak akan mempelajarinya jika aku tidak tahu artinya. Dan aku akan menjelaskan padamu makna tarian ini lewat tarianku. Seketika Arjo terkejut saat Arto melempar selendang di lehernya. Lalu selendang itu turun ke pinggang dan
Kang Arto menarik pinggang Arjo dengan selendangnya dan Kang Arto memeluknya. Keduanya saling menatap. Lalu Kang Arto mendorong Arjo, namun tangan Arto masih menahan tangan Arjo sampai keduanya berlawanan arah dan mengulangi gerakan itu sembari menari dan berputar. Lalu kembali kejar-kejaran. Kang Arto mempercepat kejarannya hingga saat berhasil mendekat, Kang Arto berhasil menangkap dan mengangkat tubuh Arjo seperti angkat beban, namun sembari menari dan berputar-putar mengelilingi halaman yang menandakan keberhasilan dalam mendapatkan cintanya. Lalu kemudian Arto menurunkan Arjo. Arjo pun loncat, kemudian dengan masih selendang menggantung di lehernya, lalu Arjo menari membelakangi Arto, sembari melucuti satu persatu bajunya, mulai dari kemeja hingga kini terpampang punggung mulusnya. Kemudian Arto mulai deg-degan panas dingin saat Arjo menurunkan celana dan sidinya. Hingga kemudian, seketika selendang Arjo terjatuh dan setengah menutupi pantat Arjo. Arjo tersenyum menggoda, lalu berjalan mengajak Arto masuk ke sebuah ruangan yang merupakan ruangan ketua sanggar Dusun Jati. Arto pun mengikuti Arjo dan begitu sampai, Arjo terlihat sedang duduk di ranjang sembari tangannya menari-nari dengan selendangnya dan tersenyum menggoda pada Arto. "Kang, kalau Kang Arto berkenan, malam ini aku ingin mengajakmu menari di atas ranjang. Kemarilah Kang," ucap Arjo mencabut kelopak-kelopak bunga mawar dan menebarnya. Ya, Arjo begitu menggoda, seperti memiliki magnet yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Gairah Kang Arto menari-nari. Kang Arto membuka seluruh pakaiannya dan begitu sidi Kang Arto jatuh ke lantai. "Kang, kating gemandul, kari gede duwen riko, ison wedi sing sanggup." "Justru isun wedi sing sanggup ngenakno riko, mergo isun sing duwe pengalaman ambi wong lanang. Aku takut mengecewakanmu dan gak bisa muasin kamu." "Kang, ini sih dijamin puas, dijamin kenyang." Kang Arto seketika berlari dan loncat ke ranjang dan bibir dan lidah keduanya menari-nari. Arjo senangnya gak ketulungan. Itu karena akhirnya bisa mendapatkan dan menikmati lelaki pujaan hatinya. Sudah lama Arjo menyukai ketua sanggar idolanya itu. Dan malam ini keturutan juga. Arjo sendiri terkejut ketika Arto tiba-tiba mengikat tangan Arjo ke atas dengan selendang pemberiannya. Lalu Arto yang sempat mencari tahu dan belajar bagaimana bercinta dengan seorang pria itu mencari satu titik pusat di mana letak kenikmatan jika bercinta dengan sesama pria. Ya, di mana lagi letak itu kalau tidak lewat lubang belakang. Arto pelan-pelan membuka paha Arjo dan kini terpampanglah lubang kerut mungil dengan spasi kerutan yang bentuknya membuat Arto tersenyum lalu menatap Arjo. "Kenapa Kang? Apa Kang Arto takut jorok? Apa lubangku jelek, hitam? Apa Kang Arto tidak nafsu melihatnya?" "Bukan. Sejak aku memutuskan menyukaimu, aku selalu mencari tahu bagaimana bercinta dengan laki-laki, termasuk belajar dari melihat video sesama jenis, agar aku tak terlalu polos dan bisa mengimbangimu. Aku sudah melihat bentuk-bentuk lubang laki-laki, tapi begitu melihat bentuk lubangmu, bentuknya unik. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi jika dilihat dari garis kerut yang berjarak antara kerutan satu dan yang lain, seperti membentuk sebuah kelopak bunga. Dan lubangmu persis berbentuk bunga sembujo atau kamboja." "Hah, kok bisa Kang? Jangan-jangan lubang Kang Arto mirip mawar Kapuronto?" "Mirip mawar mungkin, tapi kalau Kapuronto nggak mungkin, pasti cemeng. Cemeng manggis Kang. Tapi punya Kang Arto juga mirip bunga mawar." "Maksudnya?" "Perhatikan baik-baik," ucap Arjo sembari kedua tangan terikatnya mengelus milik Kang Arto yang membuat mulut Kang Arto terbuka. "Ah, mirip bunga mawar dari mananya?" "Dari ujung palkonnya yang besar, namun bentuknya seperti mawar yang masih kuncup." "Oh iya, kenapa aku baru menyadari? Kenapa bisa kebetulan begini ya?" "Tidak ada yang tidak mungkin Kang. Mungkin pertemuan kita sudah ditakdirkan. Aku mau kuncup bunga mawarmu
masuk ke kelopak Kambojaku, ucap Arjo. Lalu Arto tersenyum, mengangkangkan kedua paha Arjo lebar-lebar. Dan Kang, teriak Arjo bahagia saat Arto menyeruput lubang sembujonya. Harum seperti bunga Kamboja. Kalau itu memang benar dan fakta, Kang. Setiap mandi, aku memakai sabun Kamboja dan selalu meletakkan bunga Kamboja pada air di bak mandi. Pantes. Hei, Pangeran Kembang Sembujo. Iso tah using isun metik kembang riko. Bunga Kambojaku sudah mekar, Kang. Siap untuk dipetik. Petiklah, Kang. Arto ambil posisi. Lalu kuncup bunga mawar itu kini mulai memutari kelopak bunga sembujo milik Arjo. Arto melihat ekspresi Arjo yang menikmatinya. Dan setelah kuncup bunga mawar itu berputar 3 kali dan kelopak bunga sembujo itu semakin mekar. Nikmatnya madu bunga sembujo. Nikmatnya kuncup bunga mawar Kapuronto. Ada sensasi berdurinya lagi. Benar-benar mirip mawar. Sempit sekali, Arjo. Rasanya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Aku juga tak bisa berkata-kata, Kang. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Oh, teriakan Arto saat Arjo mengangkat pinggangnya, lalu menari dan menggoyang Arto yang membuat Arto kenikmatan. Arjo, kelopak sembujomu terasa meremas-remas kuncup mawarku di dalam sana. Seketika Kang Arto mencabut lalu melepas ikatan tali selendang di tangan Arjo, kemudian menelungkupkan Arjo, menarik pantatnya, melingkarkan selendang di lehernya dan Arjo mendesah pasrah saat lubang kelopak sembujonya kembali dimasuki kuncup mawar Arto, sembari Arto menarik lehernya dengan selendang seperti sedang menunggangi kuda. Rasanya luar biasa, apalagi Arjo menari dan menggoyangkan pantatnya. Arjo, iya Kang, enak juga bercinta dengan penari, goyangannya yahut. Aku bisa menari untukmu setiap saat, Kang, dan aku juga bisa menggoyangmu setiap waktu. Apa aku boleh memintamu seperti ini setiap ada kesempatan? Sepertinya aku kecanduan. Bunga sembujo akan selalu tumbuh setiap hari, asalkan dipupuk dengan cinta. Kembang sembujoku akan mekar setiap harinya, dan setiap bunga sembujo mekar, Kang Arto bisa memetiknya setiap saat. Ah, kesuwun Arjo. Apa kamu puas malam ini? Sangat puas, Kang. Aku juga kecanduan sama punyamu, Kang. Jangan tinggalkan aku ya, Kang. Jangan mainin aku, Kang. Nanti aku bisa layu. Aku berjanji akan merawat kembang sembujoku. Aku akan menjaga, menyiramnya, dan memupuknya setiap hari agar senantiasa mekar dan dapat kupetik setiap hari. Kesuwun, Kang. Mawar Kapuronto dan kembang sembujo akan bersama selamanya. Arjo, rasanya kuncupku sudah tak tahan ingin mekar dan mengeluarkan madu cinta. Apakah kamu tidak kecewa jika aku sudah tak tahan untuk mengeluarkannya? Keluarkan, Kang. Aku memakluminya. Ini baru pertama, tapi aku sudah bahagia. Keluarkan, Kang. Semburkan di dalam. Aku ingin merasakan hangatnya semburan benih-benih cinta kita. Arto mempercepat genjotannya hingga kemudian tarikan selendang itu lepas. Kepala Arjo tergulai lemas, namun pantatnya masih menungging menopang milik Arto yang masih tertancap. Nafas Arto ngos-ngosan, lalu perlahan-lahan Arto mencabut kuncup mawarnya. Arto tersenyum melihat proses keluarnya tangkai mawarnya yang membuat kelopak sembujo itu mekar, dan Arjo menggoda dengan mengedut-ngedutkan daging kelopaknya. Arto kembali tersenyum saat daging kelopak itu tertarik maju. Rasanya belum rela melepasnya, namun harus mengumpulkan tenaga lagi untuk mengulanginya kembali. Dan begitu kuncup bunga mawar Arto keluar, lubang kelopak itu terbuka, basah, mengkilap, dan berdenyut-denyut, lalu mengeluarkan cairan putih kental yang jatuh meleleh keranjang. Benar-benar pemandangan yang sangat indah. Bunga sembujo yang cantik. Kesuwun Arjo.
ucap Kang Arto mengecup pipi bokong kanan, pipi bokong kiri, lalu terakhir mengecup lubang kelopak bunga Sembujo Arjo yang kini tertutup rapat kembali. Sep, lalu keduanya kini berpelukan satu sama lain. Aku yang kesuwun Kang, karena Kang Arto sudah mau denganku. Aku tidak akan rela dan tidak akan membiarkan orang lain memetik kembang Sembujoku. Akan aku pastikan cuma Kang Arto yang bisa memetik dan menikmatinya setiap hari. Keduanya kembali bercumbu. Di rumah Tunjung sendiri, Tunjung sedang di kamar menunggu Caplek yang sedari tadi sudah 3 kali bolak-balik ke kamar mandi. Ya, gara-gara makan pedasnya rujak soto, pulang-pulang Caplek langsung mencret. Ya, padahal Tunjung sudah merencanakan sesuatu malam ini. Bahkan di bawah bantalnya sudah tersimpan kondom dan juga pelicin yang sudah siang tadi ia siapkan. Namun sepertinya malam ini lagi apes dan sepertinya batal. Kang, gimana Pli? Kamu kelihatan lemes banget. Apa kita ke rumah sakit? Jangan Kang. Aduh, masih mules Kang. Bentar Kang. Pli. Ya, Tunjung pun berlari ke belakang rumah Salim, mengambil beberapa daun jambu biji, lalu kembali dan berjalan ke dapur dan menumbuknya, lalu memasukkannya pada teh hangat agar terendam sempurna, lalu meletakkan di meja di dalam kamar, dan tak lama kemudian Caplek kembali. Plek, duduk dulu dan minum teh daun jambu biji dulu, biar diarinya reda. Iya Kang. Ya, Caplek pun meneguknya. Terasa pahit, namun karena Tunjung sudah baik perhatian dengannya dan demi meredakan diarenya, Caplek pun menghabiskannya. Nah, sekarang kamu tidurlah. Kang, maaf, malam ini Caplek mengecewakan Kang Tunjung. Caplek belum bisa. Oh, gak apa-apa. Kita bisa melakukannya lain waktu. Bukankah tadi kamu bilang kalau kamu takut? Maafkan aku yang terburu-buru dan terkesan memaksa. Gak apa-apa Kang, aku gak marah kok, tapi aku benar-benar gak bisa malam ini. Atau Kang Tunjung mau seperti yang Kang Tunjung lakukan malam kemarinan? Jangan nanti kalau pantat kamu aku remas-remas, takut mules dan keluar mencretnya. Udah gak apa-apa, aku nyuruh kamu nginep sini, bukan karena mau itu aja, tapi karena aku kangen sama kamu Pli. Aku senang tidur ditemenin kamu. Sini, aku peluk. Masih mules? Dikit Kang. Di perjalanan pulang dari Sanggar, Catur CS melewati pemakaman. Jalanan gerimis dan angin begitu kencang. Sepertinya udah mulai masuk musim penghujan ya sis, ucap Widi. Iya, lebih baik kita berhenti dulu pakai jas hujan. Iya, Lim, berhenti dulu pakai jas hujan. Kamu bawa nggak? Nggak Kang, lupa di rumah. Nggak apa-apa nanggung, deket ini. Jangan, nanti masuk angin. Wid, kasih aja jas hujannya buat mereka. Kalau Catur sakit, kita yang repot. Kamu pakai jaket kulitku aja. Iya, Lim, pakai aja ini, biar Catur nggak masuk angin. Set. Ya udah Kang. Tur, pakai jas hujan ya. Nanti kalau kamu sakit, Kang Sukar ntar kepikiran. Dan begitu Salim hendak memakaikan jas hujan, set. Tur, mau kemana? Hujan, jangan kabur. Licin, waduh. Ya, Catur melihat sosok laki-laki sedang menangis mengusap pipi yang berjalan menuju makam Cokro. Lalu Catur tiba-tiba gendingan. Cukup langit piain hangkerekes, atin riko ojo milu nangis. Kesirep ponong jerone kindongan, nong atiri kosoneman. Dan dari jauh sendiri, Salim, Wasis, dan Widi berlari mengejar Catur yang menuju makam Cokro. Tur, balik Tur, teriak Salim. Tur, ojo melayu, lunyung, awas kesandung, teriak Wasis panik. Duh, ada-ada aja Catur. Dan begitu ketiganya hampir sampai dan hendak menangkap Catur, setar, menyambar hingga kemudian, Tur, awas! Seketika Catur terpeleset, lalu kepalanya terluka karena menghantam tepat di batu nisan Cokro dan pingsan. Tur!
Di Jakarta, siang ini Sukar baru saja selesai menghadiri undangan sang maestro senior. Dan saat ini Sukar sedang berjalan ke mobilnya. Sembari berjalan menuju mobilnya, Sukar juga sembari mengecek notifikasi di HP-nya. Namun tumben kosong dan belum ada kabar. Sukar sendiri tadi pagi tak sempat menghubungi Salim dan yang lain karena harus buru-buru mengirimkan pesanan lukisan, sekaligus buru-buru menghadiri undangan. Sukar pun mencoba menelpon Salim, namun Salim tak mengangkatnya. Lalu Sukar mengirimkan pesan. "Kang, Catur lagi ngapain?" tanya Sukar dan langsung dibalas oleh Salim. "Kang, maaf, aku lagi ngaret. Catur di rumah sama Kang Wasis sama Kang Widi." "Oke." Ya, Sukar pun masuk ke dalam mobil dan sembari nyetir, Sukar mencoba menghubungi Wasis. Namun Wasis tak mengangkatnya. Sukar juga mencoba menghubungi Widi, namun sama. Mungkin keduanya sedang sibuk. Lagi pula Catur sedang tidur. Sukar berniat menghubunginya nanti saja ketika sudah di rumah. Siapa tahu saat Sukar sampai rumah, Catur sudah bangun dan bisa dihubungi. Ya, Sukar ngebut dan hendak istirahat sejenak. Sebelum nanti sore ikut Andre ngejob ke Bandung. Rasanya Sukar ingin segera pulang lagi. Baru saja semalam berpisah rasanya rindu. Namun besok Sukar masih ada acara. Mudah-mudahan lusa Sukar sudah bisa pulang. Ya, mobil Sukar pun sampai dan masuk, lalu menghampiri ibunya yang sedang sibuk menyiapkan banyak makanan. "Bu, wes teko lah Rene. Wah, tumben masak banyak. Hari ini ada arisan di rumah. Apa ada saudara mau kesini?" "Ngangeni lah Rene, ngangeni." Teriak Wasis dan Widi muncul dan gendingan bersama seseorang. "Tur, Kang Wasis, Kang Widi, kok kalian?" "Sampai-sampai kekowono ngimpi, katonen kemuyune, hang cublek pipine," ucap Catur sedih. "Tur, kepalamu." Seketika Catur yang tak tahan itu berlari menghampiri Sukar dan sepluk. "Sukar, maafkan aku, Kar. Maafkan aku. Sepurane." "Catur, kamu ingat aku?" "Aku ingat. Aku sadar. Aku kangen. Aku menyesal. Aku salah. Sepurane. Alhamdulillah." "Aku kangen, Tur. Aku kangen. Akhirnya kamu sadar." Sukar ikut menangis. Baik ibu, Wasis, dan Widi ikut terharu. "Kesuwun, wes sabar ngrumat isun. Kesuwun, wes setia ambi isun. Isun isin ambi Riko." "Kenapa kepalamu?" "Semalam pulang dari sanggar dia melihat Cokro, lalu berlari mengejar ke makam dalam keadaan hujan. Dan saat petir menyambar, Catur kaget sampai licin dan terjatuh menghantam batu nisan Cokro. Dia sempat pingsan, tapi jam 2 malam dia sadar dan mencarimu." "Sudah, nanti dilanjut kangen-kangenannya. Makan dulu, makanan sudah siap." "Bu, kesuwun Bu." "Sama-sama, ibu ikut seneng kamu kembali sadar. Kalian yang akur ya, jangan berantem. Ayo makan, tapi maaf, ibu tinggal dulu mau ada janji sama temen." "Oh iya Bu." "Kang, makan dulu ya Kang. Kang Salim gak ikut?" "Dia gak mau, dia jaga di rumah. Kalau kesini kasihan Pak Mat." "Oh iya. Tur, ikut aku." Set. Ya, Sukar membawa Catur masuk ke kamarnya. Dan begitu sampai kamar, keduanya berpelukan erat lagi. Hingga kemudian Catur yang rindu itu mencium bibir Sukar sembari menangis terseduh-seduh. "Aku kangen, Kar. Aku kangen. Aku mengingat semuanya. Dan aku mengakui kesalahanku. Dan jika kamu menyuruhku untuk berhenti gendingan, aku akan lakukan itu." "Oh, tidak. Aku yang minta maaf sama kamu. Maafkan aku ya yang sempat egois." "Kamu benar. Kamu dan gendingan tak akan bisa dipisahkan. Dan salah satu alasan aku menyukaimu adalah berawal dari gendinganmu. Jadi tetaplah berkarya. Tetaplah lantunkan. Tetaplah gendingan. Isun kangen gendingan Riko." "Kangen gendingan aja? Gak kangen yang lain?" "Kangen juga." Set. HP Catur berbunyi saat keduanya hendak bercumbu. Salim menelponnya dan Catur melot speakernya. "Ya Lim, udah ketemu belum?"
Aku takut dia curiga. Tadi aku ngaku lagi ngarit. Seketika Sukar merampas HP catur. Orangnya udah di pelukanku, Kang. Alhamdulillah, sepurane isun ganggu. Lanjut. Tut tut tut. Ya, keduanya saling melempar senyum satu sama lain. Di sawah sendiri, sore ini Tunjung sedang memancing belut bersama Salim yang sedang mengambil daun pisang yang nantinya buat pepes belut. Caplek, udah kamu suruh kesini, Jong? Udah, Kang, paling ntar lagi datang. Habis ini bantuin aku bersih-bersih rumah Kang Sukar ya. Aku beres-beres di dalam, kamu nyapu pekarangan. Siap, Kang. Emangnya Kang Sukar sama Kang Catur kapan balik kesini, Kang? Besok juga pulang. Aku ikut seneng, Kang, denger Kang Catur sadar. Apalagi aku. Jangan sampai diaidan maning. Iya, Kang. Nah, Kang, segini cukup. Cukup. Kang, aku pulang bentar ya. Haus mau minum. Ngapain pulang? Minum aja di rumah Kang Sukar. Pintunya nggak dikunci, kecuali malam. Nggak ada maling yang berani masuk. Sana minum. Di kulkas banyak minuman dingin. Ambil aja. Aku udah izin tadi sama Kang Sukar. Ngajak kamu sama Caplek jaga rumah. Iya, Kang. Ya udah, aku tak pulang dulu. Bawa belut sama daun pisang. Habis itu bantuin bapak beres-beres jualan. Habis itu aku kesini lagi. Iya, Kang. Ya, Salim pun pulang. Lalu Tunjung berjalan sendirian ke rumah Sukar. Tunjung pun yang sejujurnya sungkan itu pelan-pelan masuk dan ke dapur mencari kulkas. Dan begitu menemukannya dan hendak membukanya, set, Kang, sapa Capli dengan permen karetnya. Pli, kok tahu aku di sini? Iya, barusan ketemu Kang Salim. Katanya Kang Jung di sini. Minum, Pli, banyak minuman. Wah, mau. Aku mau susu UHT. Ya, Capli pun mengambil susu UHT lalu keduanya duduk berdua di kursi depan. Gimana? Masih mencret? Udah enggak, Kang. Itu artinya Capli takut sakit, Kang. Kan belum dicoba. Kapan nyobanya? Sekarang. Di mana? Di sini. Mumpung gak ada orang dan Kang Salim masih bantuin Pak Ma tutup warung. Tapi Kang, ayo. Kang, ucap Capli panik saat Tunjung membawanya masuk ke dalam rumah. Lalu keduanya duduk di sofa tamu dan ya, Tunjung mencium brutal bibir rasa permen karet itu. Capli sendiri berani meremas-remas jendolan Tunjung dari luar celana yang sudah mengembung. Emut, Pli, perintah Tunjung, dan Capli yang bucin itu menurut saja. Ya, Tunjung duduk di sofa, lalu Capli berjongkok di depannya, mengeluarkan milik Tunjung. Dan, desa Tunjung sembari menikmati minuman kalengnya. Bocil bukan sembarang bocil, kecil-kecil jago nyemil. Nyemilnya nyemil belut, belutnya Tunjung. Rasanya seperti tersengat ke setrum listrik, hingga kemudian tanpa terdengar suara motor. Ple, Caple, apa yang kalian lakukan? Ibu, kurang ajar, kamu apain anakku? Bu, jangan pukul Kang Tunjung, Caple yang salah, Bu. Gak, kamu bukan anak yang seperti ini. Gara-gara dia, kamu jadi seperti ini. Ibu marah, ibu kecewa. Bisa-bisanya kamu salah pergaulan. Mulai sekarang, kamu juga berhenti di sanggar. Bu, ampun, Bu. Tante, saya minta maaf. Mulai sekarang, jauhi Capli. Jangan berteman lagi dengan anakku. Dan jangan coba-coba menghubungi Capli lagi. Kamu membawa pengaruh buruk untuknya. Dasar anak setan. Capli, pulang. Bu, pulang. Ya, Capli pun dibawa ibunya pergi. Dan sampai rumah, Capli disidang oleh ibunya. Bu, ampun, Bu. Kamu bikin kecewa ibu. Awalnya ibu mengizinkanmu ikut sanggar agar kamu bisa menyalurkan bakat dan senimu. Tapi ternyata ibu salah. Bukannya kamu mengasah bakat, kamu malah mengasah yang lain. Kamu ngehomo. Jangan kira ibu menyukai catur dan yang lain, terus ibu membiarkan kamu juga ikut-ikutan seperti mereka. Ibu dan warga menyukai bakat seninya, gendingannya, bukan perilakunya. Ibu gak rela kamu seperti mereka. Ibu kecewa. Maafin Capli, Bu, tapi Capli suka Kang Tunjung. Sampai kapanpun, ibu akan melarang kamu berteman dengan Tunjung. HP Capli berbunyi, tanda pesan masuk. Dan begitu Capli membukanya, sepurane, Pli, isun sing salah. Sepurane, isun sing bisa nerusake hubungan ikai.
Isun sing bakal ngelali, tapi Riko lan Isun sing bisa maning dadi siji. Seketika foto Tunjung berwarna putih dan menghilang. Ya, Tunjung memblokirnya. Plek, brak, buka pintu. Seketika Ibu Caplek terkejut ketika Caplek melempar HP pemberian Andre sampai pecah. Lalu Caplek mengurung diri di kamar. Lalu terdengar suara Caplek menangis sembari gendingan. Miakne wes miakne Riko hangekre ojo takon yoro welas hangring kene tatu iki sun pendam ring ati nak sun tinggal piayen yoro welas hangring kene welas hangring kene.